Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang yang kemarin kita sudah belajar tentang penjadwalan flowchart ya, dengan end job, dengan beberapa jumlah job, dengan mesin yang paralel. Nah, sekarang kita akan belajar untuk penjadwalan job di mana mesinnya adalah serial. Serial itu artinya jadi ada setiap job yang datang itu dia dikerjakan, dia berada di operasi mesin 1 selesai, lalu dia akan dikerjakan di operasi di mesin 2 seperti itu. Jadi nanti ada beberapa mesin yang dia bisa dikerjakan beberapa job, namun si job ini adalah memerlukan pemrosesan yang tidak hanya satu operasi saja di mesin itu. Nah, artinya di sini adalah job 1. Misalnya dia akan datang, dia akan dikerjakan di mesin 1, selesai, lalu dia akan dikerjakan di mesin 2. Seperti itu. Ya. Nah, di sini itu dia masuk di penjadwalan ini flowchart ya. Misalnya di sini dengan 2 mesin itu ada algoritma yang kita gunakan. Yang kita bahas kali ini adalah algoritma Johnson. Oke, kalau penjadwalan job shop kita bahas kemudian ya. Flowchart mesin ini juga kita bahas kemudian. Nah, yang sekarang ini yang kita akan bahas adalah penjadwalan flowchart dengan 2 mesin ya, di mana mesinnya tadi serial ya. Oke, ini kita lihat algoritmanya untuk Johnson. Algoritmanya untuk Johnson kita lihat untuk langkah pertama, yaitu pertama, tentukan waktu proses yang terpendek di antara seluruh job dalam daftar job yang akan diproses. Ya, lalu langkah kedua, bila proses terpendek berada di mesin 1, maka jadwalkan job dengan waktu terpendek itu pada posisi yang paling kiri pada urutan yang memungkinkan dan lanjutkan ke step 3. Nah, bila waktu proses terpendek itu berada di mesin 2, maka jadwalkan job waktu terpendek itu pada posisi yang paling kanan pada urutan yang memungkinkan dan lanjutkan ke step 3. Nah, bila terdapat beberapa nilai waktu proses terpendek, maka pilih saja sembarang dan jadwalkan job dengan waktu proses terpilih di posisi paling kiri atau paling kanan sesuai dengan keberadaan waktu proses terpilih tersebut. Yang ketiga, keluarkan job yang sudah dijadwalkan dari daftar job. Bila masih ada job yang belum dijadwalkan, maka kembali ke step 1. Bila seluruh job sudah dijadwalkan, maka stop. Oke, baik, ini adalah contoh. Kita lihat dulu di sini. Ya, ini sudah dicoret-coret ya, tidak apa-apa. Ya, oke, kita ganti ink-nya dulu. Kita lihat di sini kan ada beberapa job. Ini ada job 1, job 2, job 3, job 4, dan job 5. Di mana job 1 ini itu dikerjakan di 2 mesin. Ini terlihat bahwa ini waktu proses 1, ini M1, dan ini waktu proses untuk yang kedua. Ya, jadi job 1 ini jika dikerjakan di mesin 1, itu waktu prosesnya 3. Lalu dikerjakan untuk operasi yang kedua di mesin 2, ya, itu waktunya adalah 6. Ya. Lalu kita lihat job 2 ini jika dikerjakan di operasi 1, dia waktunya adalah 5. Lalu operasi 2, mesin 2 adalah 2. Seperti itu cara bacanya. Nah, lalu bagaimana mengaplikasikan algoritma Johnson ini? Tadi kita lihat ya, langkah pertama adalah carilah waktu proses dari keseluruhan job yang paling minimum. Jadi kita lihat untuk masing-masing job. Lihatlah di job 1 ini.
Job 1 ini kan waktu prosesnya ada 3 dan 6. Di antara 3 dan 6 mana yang paling cepat, paling singkat? Paling singkat adalah 6 ini. 3. Oke, lalu yang di job 2. Kita lihat yang paling singkat antara 5 dan 2 waktu prosesnya adalah 2. Lalu di job 3 antara 1 dan 2 adalah 1. Job 4 waktu proses yang paling pendek keduanya adalah sama-sama, yaitu 6. Lalu job 5 ini waktu proses yang paling pendek di antara 7 dan 5 adalah 5. Oke, sekarang kita lihat. Tadi ada algoritma yang bilang bahwa jika waktu proses terpendek itu ada di mesin 1, ya di sini, maka posisikan ke yang paling kiri. Nih. Artinya adalah jika job itu berada di mesin 1, posisikan job tersebut di yang paling kiri. Gitu. Oke, kita lihat berarti yang posisinya di mesin 1 adalah, kita highlight yang ada di job 1 ini, yang berada di mesin 1 ini adalah tadi yang kita lingkari 3, 1, 6. Artinya ada job 1. Ini artinya adalah job 1, job 3, dan job 4. Oke, kita lihat. Lalu kita urutkan di sini itu berdasarkan yang paling pendek. Ya, jadi antara 3, 1, dan 6. Yang paling pendek adalah 3 kan? Adalah 3. Jadi di sini kita jadwalkan job 3 terlebih dahulu, baru job 1, baru job 4. Ya. Baru sisanya itu kita lihat. Ya. Kita lihat di sini. Yang berada di mesin 2 itu jadwalkan yang paling kanan. Yang paling kanan. Berarti di sini yang paling kanan, di sini yang paling kiri. Paling kanan ini ada ini. Job 2, job 4, dan job 5. Ya, jadwalkan ya. Kalau dari yang kanan, jadwalkan yang paling kanan ini adalah waktu proses yang paling kecil. Jadi antara 2 ini 6 dan 5 adalah 2. Artinya kita jadwalkan dulu di sini job 2, baru di sini job 5, dan di sini job 4. Oke. Jadi dari sini sudah selesai urutan penjadwalan untuk algoritma Johnson. Baru setelahnya kita gambarkan gancat ya seperti ini. Untuk gambar gancatnya, ini sumbu X adalah T, ya. Ini adalah mesin, ya. Di sini adalah mesin 1, lalu di sini adalah mesin 2. Kita lihat, ya. Oke, jadi selanjutnya kita gambar gancatnya ya. Kita lihat gancatnya karena urutannya ini sudah kita dapatkan berdasarkan algoritma dari Johnson, yaitu mulai dari job 3 dulu, lalu job 1, job 4, job 5, lalu job 2. Nah, dari job 3 ini kita lihat, dia di operasi 1 waktu prosesnya 1. Jadi job 3 ini waktu mulainya di sini 0. Jangan lupa bahwa sumbu X-nya ini adalah T. Ya, jadi ini mulainya adalah 0 dengan waktu prosesnya itu 1, akhirnya di sini adalah selesai di angka 1. Lalu untuk proses yang kedua di mesin 2 itu waktu prosesnya 2, sehingga di sini kan karena dia harus menunggu job 3 selesai yang operasi 1. Jadi di sini bisa mulainya di sini 1, sehingga dia menunggu. Ada waktu tunggu di sini.
ada waktu tunggu di sini, ya. Jadi dia mulai di angka 1, lalu dengan waktu proses 2, jadi dia selesai di angka 3 di sini ya. Lalu kita lanjut untuk urutan yang kedua, job 1. Nah, job 1 untuk operasi 1 ini kan untuk prosesnya 3. Jadi di sini setelah job 3 selesai, dia bisa melakukan job 1. Sehingga di sini waktu mulainya 1 dengan waktu prosesnya di sini 3. Jadi di sini waktu selesainya adalah 4. Ya. Lalu di operasi yang kedua, ya kita lihat bahwa waktu selesai di job 3 ini kan 3. Sedangkan ini waktu selesai di job 1 sini adalah 4. Ya, ini mesin 1. Ini mesin 2. Ini 4, artinya dia harus menunggu sekian ya. Di 4 ini waktu mulai di sini untuk operasi yang kedua di job 1. Ya, dengan waktu prosesnya job 1 adalah 6, sehingga di sini selesai di angka 10. Nah, lalu setelah job 1 selesai, kita lanjut ke job 4. Job 4 di mesin 1 operasi pertama ini dia mulai di 4. Dan dengan waktu prosesnya adalah 6, sehingga dia selesai di 10. Nah, ini bisa tepat sama-sama 10 selesai di mesin 2 ya. Operasi yang job 4 yang operasi pertama juga udah selesai, jadi dia bisa lanjut langsung dimulai di angka 10 dengan waktu prosesnya 6, sehingga sini selesai di 16. Lalu setelah job 4 selesai, kita lanjut ke job 5. Job 5 ini kita lihat bahwa waktu mulainya di sini adalah 10, lalu dengan waktu proses ini 7, sehingga di sini adalah 17. Nah, kita lihat lagi waktu selesai sini 17, sedangkan di sini selesai 16. Jadi operasi 5, job 5 ini yang di mesin 2 baru bisa mulai di sini di angka 17 ya, sehingga dia harus menunggu. Nah, di sini mulai 15. Job 5 ini dengan operasi kedua 5, jadi ini ditambah, jadi hasilnya adalah 22. Lalu di sini job yang terakhir adalah 2. Waktu mulainya 17 ditambah 2 di sini. Job 2 ini operasi pertamanya 5, sehingga di sini adalah 22. Lalu yang operasi kedua adalah 2, artinya di sini adalah 24. Nah, sehingga max span-nya adalah 24. Jadi di sini kita lihat bahwa catatannya adalah operasi pertama selesai ya, baru bisa lanjut ke operasi yang kedua di mesin yang kedua. Jadi tidak bisa bahwa operasi pertama itu belum selesai, sudah mengerjakan operasi yang kedua. Bedakan bahwa mesin serial dengan mesin paralel yang tadi. Ya, jadi seperti itu. Perbedaannya untuk pengerjaannya di dalam Gantt chart ini perlu dilihat waktu mulai dan waktu selesai. Waktu selesai operasi sebelumnya merupakan waktu mulai untuk operasi berikutnya. Dan akan mungkin ada idle time tergantung dari kapan waktu mulainya itu. Suatu pekerjaan bisa dimulai ya, apakah harus menunggu atau dia bisa langsung dikerjakan, seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.